Huruf mim termasuk salah satu huruf ini kita baca billah. Jangan dibaca billah, jangan. Nah, di sini itu sangat sering sekali terjadi kesalahan bagi yang belum memahami ilmu tajwid. Ini jangan dibaca billah tapi dibaca billah seperti itu. Lafaz Allahnya itu ya, huruf lam jalalahnya itu kita baca tipis, kita baca tarkik. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Pada intinya, kalau kita ingin bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran, maka tentulah kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran ya. Kalau ingin cepat lancar, rajin-rajin membaca Al-Quran. Kemudian juga harus rajin-rajin belajar ilmu tajwid dan juga harus memahaminya, seperti itu. Oleh sebab itu, dalam video-video yang kami buat, kami berusaha menyajikan pembelajaran Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, agar harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah ilmu tajwid Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, di sini kami menyarankan Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini ya. Ini kami menyarankan bukan berarti kami disponsori. Sama sekali kami tidak disponsori, juga tidak di-endorse ya. Kami menyarankan untuk membeli Al-Quran ini karena kami sudah membelinya dan kami lihat ini sangat bisa membantu untuk yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini ya telah dilengkapi dengan kode-kode tajwid. Selain itu yang paling penting di dalam Al-Quran ini di bawah tulisan Arabnya itu sudah dilengkapi dengan tulisan Latinnya yang sesuai dengan pengucapan seperti itu. Nah, jadi dari sinilah kita bisa latihan begitu. Kalau misalkan belum lancar membaca Al-Qur'annya, bisa latihan dibaca tulisan Latinnya, kemudian nanti dibaca tulisan Arabnya seperti itu. Ini kami pikir sangat membantu sekali untuk lebih mempercepat Bapak dan Ibu saudara semuanya supaya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'an kita. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-23. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-23 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-23 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bainahum sini. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan
setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti pembelajaran yang kami buat ini, maka hendaknya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-23 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan sama-sama kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini alam taro ilal ladzi. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun atau disebut juga dengan huruf mati. Jadi huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Nah, huruf sukun, huruf mati, apalagi huruf sakinah, itu maksudnya sama saja. Tandanya itu seperti ini. Nah, ini tanda huruf sukun atau huruf mati itu seperti ini tandanya. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, atau huruf mim mati, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Dan dia hanya ada 3 bentuk hukum seperti itu. Kami jelaskan secara keseluruhan. Yang nomor 1. Kalau ada mim sukun atau huruf mim mati setelahnya huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Yang nomor 2 itu kalau ada huruf mim sukun bertemu huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, yang nomor 3 perhatikan, di situ ada bacaannya ada tuh izhar syafawi. Nah, baca tuh keterangan yang di bawah tuh. Jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba atau tidak bertemu dengan huruf mim maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, jadi huruf mim sukun itu setelahnya huruf apapun kecuali mim dan ba, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Contoh seperti ini. Ini mim sukun, ini huruf mim, ini tanda sukun, mim sukun. Setelah huruf mim sukun di sini adalah huruf ta. Di sini nih huruf ta, mim sukun setelahnya huruf ta. Kalau setelah itu maka yang kami maksud itu yang berposisi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri yang kami maksud kalau setelah itu. Ini mim sukun setelahnya huruf ta, atau mim sukun sebelah kirinya huruf ta. Nah, tadi kan sudah kami katakan kalau ada huruf mim sukun setelahnya bukan huruf ba atau bukan huruf mim, bukan huruf ba bukan huruf mim dia, maka semua hukumnya izhar syafawi. Ini mim sukun setelahnya huruf ta di sini, maka berarti di sini hukumnya adalah izhar syafawi karena di sini huruf ta bukan huruf ba juga bukan huruf mim seperti itu. Maka ini dibaca jelas, tidak berdengung. Huruf mim sukunnya kita baca jelas, kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Alam taro ilal, jangan dibaca alam dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja izhar syafawi. Alam taro ilal ladzi. Di sini ada huruf ro. Huruf ro kalau memiliki harokat fathah, nih baris 1 di atas huruf, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Huruf ro kalau memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah nih atau harokat dhammah. Harokat dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Jadi huruf ro kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingganya pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, ditebalkan huruf ro-nya. Alam tara ilal ladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya huruf lam yang ini nih, huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau kita mengaji Al-Quran,
apabila bertemu dengan huruf alif lam. Nah, letaknya dia jejer tuh, huruf alif lam pada media gambar tuh letaknya jejer. Jejer begitu, berdekatan. Kemudian setelah huruf alif lam tersebut apabila bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, coba diperhatikan ya, huruf lam itu termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu kan ya. Pada media gambar itu termasuk salah satu daripada huruf yang 14 huruf syamsiyah kan. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang ini nih, yang ada tanda bacanya ini, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, nanti akan bertanya-tanya kan, tadi kan dikatakan alif lam yang bentuknya dia jejer begitu. Sedangkan ini kan huruf alif, huruf lam yang satunya mana? Nah, untuk di sini huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis karena di sini ditulis dengan tasydid. Huruf yang bertasydid itu kalau kita urai di situ ada 2 huruf. Ini huruf lam ini dia bertasydid nih. Ini tanda tasydid seperti angka 3 terbalik ke atasnya atau seperti huruf W, tanda tasydid namanya. Jadi ini kalau kita urai maka ada 2 huruf lam di sini. Ada huruf lam yang sukun dan juga ada huruf lam yang berharokat seperti itu. Maka ini huruf alifnya ini, ada huruf lam yang satunya lagi, baru huruf lam yang ada tanda bacanya ini, yang berharokat fathah ini. Maka ini dari segi hukum dia tetap alif lam syamsiyah. Nah, nanti setelah ini nanti di bawah nanti akan kita temui ini tentang pembahasan alif lam syamsiyah. Kalau di contoh yang berikutnya nanti insya Allah dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Alam tara ilal ladzi, zi dibaca panjang. Kenapa kok zi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya begitu? Perhatikan media gambar di samping. Kami jelaskan dulu secara keseluruhan cara membaca media gambarnya begitu. Kalau ditanya orang, huruf mad itu ada berapa huruf mad? Maka jawabannya huruf mad ada 3. Apa saja huruf mad itu? Perhatikan rumus 1. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, itu huruf mad yang pertama. Apa huruf mad yang pertama? Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Huruf mad yang kedua, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Maka huruf mad itu ada 3 ya, yang telah kami sebutkan tadi. Huruf alif sebelumnya harokat fathah, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Kemudian nanti di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru di samping itu. Jadi yang warna-warna biru itu kalau diurai pada dasarnya yang warna hitam seperti itu. Sedangkan zi ini dibaca panjang zi. Kenapa kok zi dibaca panjang? Perhatikan rumus 1 warna hitam. Nah, sudah diperhatikan ya rumus 1 warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Jika sebelum ya sukun ada harokat kasroh, baris 1 di bawah huruf namanya harokat kasroh, atau tanda baca kasroh, atau baris kasroh, atau baris 1 di bawah huruf itu namanya kasroh. Kalau sebelum, maka yang kami maksud yang berposisi sebelah kanan kita. Kalau setelah tadi kan sebelah kiri kita. Kalau sebelum sebelah kanan kita. Jadi ini kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, ada huruf ya sukun, sebelah kanan huruf ya sukun ada harokat kasroh nih. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Begitu. Sehingganya zi kita baca panjang, madul tabi'i panjang 2 harokat.
Alam tara ilal ladzina utu. U dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu rumus 2 warna hitam. Nah, sudah diperhatikan ya rumus 2 yang warna hitam. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf waw sukun. Ini ada huruf waw, tanda sukun, waw sukun. Jika sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah namanya nih ya. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Sehingganya u kita baca panjang. Nah, tapi ini namanya mad badal. Kenapa kok namanya mad badal? Karena yang kita panjangkan ini yang memiliki harokat dhammah ini ada waw sukun, sebelumnya harokat dhammah. Tapi yang memiliki harokat dhammah di sini adalah huruf hamzah. Huruf hamzah yang kita baca panjang sebab huruf hamzahnya memiliki tanda panjang ya, itu namanya mad badal. Nanti akan bertanya-tanya, loh bukankah ini huruf alif? Kok disebut huruf hamzah begitu? Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya. Huruf alif kalau dia memiliki tanda baca, memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Sehingganya ini adalah mad badal. Karena ada huruf mad yang sebelumnya hamzah. Ini kan huruf mad nih, waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Huruf mad kan yang punya harokat dhammah ini huruf hamzah di sini. Maka terjadilah mad badal. Mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja, hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, tidak pada huruf yang lain seperti itu. Sebenarnya mad badal panjangnya berapa? Ya sama 2 harokat juga begitu. Tu dibaca panjang. Masih di rumus 2 yang warna hitam. Karena di sini ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun di sini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini kita baca panjang. Sehingganya tu kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, kalau ini mad tabi'i, kalau mad badal kan tadi sudah kami katakan hanya pada huruf hamzah saja dia. Sedangkan ini kan huruf ta bukan huruf hamzah. Makanya ini tu mad tabi'i panjang 2 harokat. Tu nasi. Si dibaca panjang. Kenapa kok si dibaca panjang? Pasti di sini saudara sudah tahu kenapa kok huruf shad ini dibaca panjang. Apa sebabnya begitu? Perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nasibam. Di sini ada tanwin. Setelahnya huruf mim. Atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di di samping. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin atau tanda baca tanwin seperti yang telah kita lihat pada media gambar di samping itu bentuknya ada 3 ya. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya atau tanwin fathah. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain atau tanwin kasroh. Kemudian yang nomor 3 itu dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Baca Al-Qur'an nih kita. Jika di sana ada nun sukun atau di sana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu,
kita perhatikan huruf setelahnya. Nah, jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa? Ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, ini tanwin. Setelahnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim huruf apa? Harus kita ketahui. Perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, dikecualikan pada hukum bacaan izhar mutlak. Jadi kalau ada nun sukun ya bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan huruf waw, tapi dia dalam satu kata pada empat kata ini, dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Nah, nanti itu hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau tidak pada 4 kata yang telah kami sebutkan tadi itu ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah, seperti itu. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf mim hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya diidghamkan. Jadi cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian digunnahkan. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Bunyi tanwin ini masuk ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Nah, dibaca nasibam, bam, jangan dibaca ban, tapi dibaca bam. Kemudian di bagian bamnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya. Sepanjang 2 harokat kita gunnahkan. Bam minal, nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada alif lam, letaknya jejer. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, di situ terjadi hukum tajwid tuh. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah hukumnya begitu. Ini ada alif lam letaknya jejer. Setelah huruf alif lam di sini adalah huruf kaf. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kaf termasuk salah satu huruf qamariyah kan. Nah, alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah atau idhar qamari. Mengapa kok disebut idhar qamariyah juga begitu? Karena cara membaca huruf lamnya dibaca jelas, dibaca terang. Nah, jadi huruf lamnya itu terbaca dia minal, nah, terbaca kan. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jejer seperti ini, huruf lamnya itu ada tanda sukunnya. Nah, itu alif lam qamariyah tuh, alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Minal kita, ta dibaca panjang. Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ingatkan sekali lagi, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Ya. Cuman yang warna hitam rumus 3 itu ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru. Bentuknya untuk menunjukkan tanda panjang. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya miring seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah atau bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang, sehingga ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Minal kitabi yud'au. Di sini ada huruf dal, dia sukun, kita baca yud. Ngapa kok mantul gitu kan? Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf dal. Huruf-huruf tersebut kalau dia sukun pantulkan. Jadi terjadi qalqalah kalau hurufnya sukun. Kalau hurufnya mati, kalau enggak mati ya tidak terjadi qalqalah begitu. Nah, jadi cara membacanya kalau huruf-hurufnya itu sukun pantulkan. Huruf dal termasuk huruf qalqalah. Nah, di sini huruf dal nih, sukun dia pantulkan. Yud mantul begitu. Nah, dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Nah, karena dia berada di tengah kalimat, atau yang lebih mudahnya tuh karena dia berada di tengah bacaan kita seperti itu. Beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran nih kita, kemudian kita tuh berwakaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah, maka menjadi qalqalah kubro. Nah, sedangkan ini kan huruf dal ini di tengah-tengah bacaan kita tidak berhenti di huruf dal ini. Nah, maka ini
dinamakan dengan qalqalah sugro, qalqalah kecil. Nah, yud'auna ila, di sini ada huruf waw sukun. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada ini nih, ada harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin, ya, harful lin itu ada dua. Perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, sudah diperhatikan kotak nomor 1 ya. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Kita baca lunak, lembut. Yud'auna ila, la dibaca panjang. Harusnya di sini sudah tahu kenapa kok la dibaca panjang. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa langsung mengingat latihan tanpa bantuan media gambar seperti itu. La dibaca panjang karena ya di atasnya ini ada tanda ini nih, ada tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingganya la dibaca panjang. Kalau pada media gambar tadi itu penjelasannya terletak di rumus 3. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ila, kita, ta dibaca panjang sama masih. Karena di atas huruf ta ini ada alif kecil ini atau harokat fathah berdiri, sehingga ta dibaca panjang. La dipanjangkan 2 harokat mad tabi'i, ta dipanjangkan 2 harokat mad tabi'i. Kita billah, ini kita baca billah. Jangan dibaca billah, jangan. Nah, di sini itu sangat sering sekali terjadi kesalahan bagi yang belum memahami ilmu tajwid. Ini jangan dibaca billah, tapi dibaca billah seperti itu. Lafaz Allahnya itu ya, huruf lam jalalahnya itu kita baca tipis, kita baca tarkik. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukannya? Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Kenapa kok lafaz Allah dibaca billah, tidak dibaca billah seperti itu? Jadi begini, kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan lafaz Allah, jika sebelum lafaz Allah di sini ada ini nih, ada harokat kasroh, lafaz Allah sebelah kanan lafaz Allah ada ini tanda baca kasroh nih, baris 1 di bawah huruf tanda baca kasroh, maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lamnya lafaz Allah, huruf lam jalalahnya itu kita baca tipis, sehingga kita baca billah, jangan dibaca billah, jangan. Ingat ya, kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat kasroh, ya, nih, maka lafaz Allahnya dibaca tipis. Nah, begitu ya, jangan sampai salah lagi nanti bacanya. Billah. Di sini ada alif lam letaknya jejer. Nah, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Kalau tidak alif lam syamsiah ya alif lam qamariyah seperti itu. Nah, untuk di sini lebih mudah kita dalam memahaminya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu daripada 4 kumpulan huruf yang 14 huruf syamsiah itu kan. Nah, maka ini alif lam letaknya jejer. Alif lam. Nah, setelah huruf alif lam di sini bertemu lagi dengan huruf lam yang ada tanda bacanya nih, maka alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiah, maka hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah atau idgham syamsi, karena cara membaca huruf lamnya dia dibaca idgham. Nah, coba perhatikan di sini. Huruf lam yang ini huruf alif nih, huruf lam yang ini nggak ada tanda bacanya kan. Jadi cara membacanya itu dengan cara memasukkan. Jadi dari B langsung masuk ke huruf syamsiah ini. Nah, maka kalau ada huruf alif lam, ada huruf alif dan huruf lam letaknya jejer, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, nggak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya, maka itu alif lam syamsiah. Kita billah, lafaz Allah dibaca panjang. Nah, pasti di sini sudah tahu kenapa kok dibaca panjang nih. Karena di atasnya ada tandanya nih ya, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan tadi, maka letaknya di rumus 3. Kitabillahi liyahkuma bainahum. Di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan pula yang di kotak nomor 2. Sudah diperhatikan ya kotak nomor 2 tuh formasinya tuh. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat fathah nih. Baris 1 di atas huruf harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin atau harful lin. Maka kita baca lunak lembut. Bainahum. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Cukup sampai di sini pembelajaran mengaji Al-Quran kita. Untuk para guru ngaji lainnya yang juga mungkin melihat video pembelajaran mengaji Al-Quran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal-hal yang mungkin kurang pas dari yang kami sampaikan begitu ya, atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, maka tuliskan saja pada kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar seperti itu. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Qurannya agar bisa segera lancar, agar bisa juga segera memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.